Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bagi hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada rapat pada hari ini. Tak lupa pula salawat besar salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Murung Raya Pak Salahuddin Al-Ayubi MPD. Yang kami hormati Dewan Guru beserta staf atau perangkat sekolah SDN Murung Raya, dan Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Baik, di sini mungkin menyampaikan dulu yang mana kami ini dapat tugas dari BGP, yaitu BGP ini adalah Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak ini mengadakan kegiatan, di mana kegiatan ini dikhususkan untuk guru PJOK, di mana guru PJOK ini di sini akan diarahkan untuk mengikuti program, di mana program ini adalah program PKG PJOK, yaitu program pengembangan kompetensi guru PJOK. Untuk program ini terdapat di dalam aplikasi Merdeka Belajar atau PMM. Di situ dikerjakan di dalam kamar atau di dalam blok LMS. LMS itu, jadi di situ mulai dari kemarin kami tanggal Oktober sudah diadakan, dari sampai sekarang itu sudah ke tahap hampir selesai lah. Jadi lanjut hari ini kita untuk rencana tindak lanjutnya atau RTL. Jadi di mana RTL ini akan kita lanjutkan nanti untuk prakteknya di lapangan. Baik, untuk RTL-nya akan Alun sampaikan supaya kita bersama bisa mempelajari apa sih yang nanti kita lakukan di lapangan bersama anak-anak. Kemudian boleh lanjutkan di sini untuk menjelaskannya. Baik, untuk yang pertama di sini adalah rencana tindak lanjut RTL pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar. Nah, makanya di sini tadi kan terkaitnya kita bersama, yaitu untuk melakukan kegiatan PKG ini atau tindakan anak-anak ini untuk berolahraga di dalam komunitas belajar kita. Baik, udah lanjutkan untuk set yang kedua. Di sini yaitu yang ingin menangkap di sini adalah pembelajaran berbasis proyek pendidikan modal gerak menggali kearifan lokal melalui permainan tradisional Gobak Sodor. Mungkin terasa asing ya Gobak Sodor ya, tetapi kalau Gobak Sodor ini sebenarnya permainan di tempat wilayah kita, yaitu bayasinan. Dulu waktu kita lagi kecil, dulu kalau bayasinan ini biasa sudah kita lakukan. Cuma untuk kita sekarang kebanyakan anak-anak tidak ada lagi yang bermain. Kalau setelah pulang sekolah pasti sudah gadget di tangan, melihat HP, ya mungkinlah seperti itu. Jadi untuk tradisional ini, permainan tradisional mulai luntur sudah. Jadi kita tujuannya hari ini untuk menggalakkan lagi di mana namanya permainan tradisional. Oke, selanjutnya latar belakang. Seperti yang kita ketahui, minat anak-anak terhadap permainan tradisional semakin menurun. Padahal permainan tradisional seperti Gobak Sodor memiliki banyak manfaat antara lain. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu melatih kerjasama dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian yang keempat, menjaga kelestarian budaya bangsa.
Berkaca dari hal itu, tadi tidak kita ketahui bersama, terutama di sekolah kita ini SDN Burung Raya, siswa kita sudah mulai melupakan permainan tradisional dikarenakan kalah dengan game-game online sekarang ini. Sekolah kita berada di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan permainan tradisional. Banyak siswa yang sudah mengenal permainan gobok sodor, namun kurang memiliki kesempatan untuk memainkannya secara rutin. Sekolah kita juga memiliki lapangan yang cukup luas yang nantinya bisa digunakan untuk permainan gobak sodor itu sendiri. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial ekonomi. Menyenangkan, melatih kerjasama, strategi, pemecahan masalah, dan salah satu cara kita melestarikan budaya bangsa. Warga di sekitar sekolah kita ini pun terlihat selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang kita rencanakan. Kemudian masuk ke tujuan program, di mana melalui permainan ini peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan gerak yang aktif, bermakna dan relevan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreatif dan inovatif dalam permainan tradisional gobak sodor, dengan berkolaborasi dengan bergotong royong dengan teman sekelompoknya sehingga meningkatkan motivasinya dalam belajar. Juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Seperti yang di sini capaian yang diharapkan. Yang pertama, di sini siswa dapat melakukan gerakan dasar permainan gobok sodor dengan benar dan percaya diri. Dan yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap sportif dalam permainan. Dan yang keempat, siswa dapat menciptakan variasi permainan gobok sodor. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan sejarah dan makna permainan gobak sodor. Nah, di sini indikator ketercapaiannya, mungkin di sini siswa dapat menunjukkan teknik menghindar, menangkap, menyentuh lawan dengan benar. Siswa dapat berlari dengan cepat dan lincah. Kemudian untuk langkah aksinya, untuk yang pertama tadi yaitu melakukan pemanasan sebelum bermain, menjelaskan aturan permainan secara detail, melatih gerakan dasar secara berulang. Ini aksi kita terhadap mereka nantinya. Di sini hasil yang diharapkan kita dari untuk poin 1 tadi yaitu siswa memiliki keterampilan motorik yang baik dan siap untuk bermain gobak sodor. Artinya anak-anak kita itu siap untuk bermain dan dia sudah memahami dan bisa mengetahui semua dari apa yang ingin mereka lakukan di lapangan nanti. Kemudian yang kedua, untuk poin yang siswa tadi, siswa dapat berkomunikasi dengan baik antar anggota tim. Siswa dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Siswa dapat memiliki strategi tim yang telah disepakati. Nah, untuk tujuan bersamanya tadi. Kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok, membimbing siswa dalam membuat strategi permainan, menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama. Dan hasil yang dicapainya, siswa memiliki rasa kebersamaan dan mampu bekerja dalam tim. Kita lanjut untuk yang ketiga, yang poin 3 tadi, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan. Itu tandanya siswa kita sudah secara tidak sengaja memahami proses di mananya sportif berlangsung. Karena di sini kan siswa dapat memenangkan kekalahan dengan lapang dada. Itu namanya sportif. Siswa dapat menggayuh lawan, siswa tidak melakukan tindakan yang merugikan lawan. Oke, untuk slide selanjutnya nanti ini bisa kita pahami bersama, nanti perlu lanjutkan lagi. Nah, ini mungkin ada struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Tujuan yang pertama itu struktur program, yaitu tujuan programnya yang pertama yaitu melestarikan permainan tradisional gobak sodor, meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama tim, dan sportivitas, menanamkan nilai-nilai budaya lokal, tempat mengembangkan kreativitas dan minat dalam bidang olahraga dan
permainan tradisional. Sasarannya yaitu nantinya kita akan mengikut sertakan untuk anak-anak kita yang sudah di fase B dan fase C mungkin di situ. Nah, jadi 4, 5 sampai 6. Artinya anak-anak kita yang sudah memahami nih, nggak anak-anak lagi, mulai beranjak remaja. Kemudian di sini nanti kegiatan intinya pembelajaran sejarah dan asal usulnya kita jelaskan, tekniknya dan strategi serta modifikasi praktek pelatihan rutin, pertandingan, persahabatan, perlombaan, evaluasi, jadwal pelaksanakan bisa nanti kita atur yaitu setiap hari Sabtu 6 sampai 8 minggu. Jadi kita bisa secara terprogram lah, mulai hari Sabtu, terus hari Sabtu kita galakan, nanti menjadi kebiasaan bersama. Kemudian yang kedua, mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama mungkin dari ulun sendiri, yaitu guru PJOK dapat melatih dan menjadi fasilitator utama. Jadi kita saling bekerja sama aja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada yang tidak tahu, mungkin ulun bisa menjawab, beliau kalau bisa menjawab, kita cari bersama jawabannya. Ya, kemudian untuk guru mapel lain yaitu memberi dukungan dan informasi perkembangan siswa. Untuk kepala sekolah yaitu sebagai penanggung jawab dan pengawas proyek. Kemudian perpustakaan sebagai sumber belajar tentang permainan tradisional. Kemudian di sini aset yang tersedia yaitu aset manusianya, guru PJOK, peserta didik yang antusias dengan kegiatan praktek terbentuk permainan, guru mapel lain yang berkompeten di bidang aset budaya warga sekitar yang masih melestarikan budaya dan adat istiadat setempat, aset fisik, lapangan yang luas dan peralatan olahraga lain. Perpustakaan, aset politik, dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan positif untuk sekolah. Baik, kita lanjut. Rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi yaitu subjek evaluasi, peserta didik, seluruh siswa yang mengikuti program, kemudian guru PJOK sebagai fasilitator utama, guru mapel lain sebagai pendukung program. Cara pemilihan subjek yaitu peserta didik, semua siswa yang mengikuti program dilibatkan secara otomatis. Guru PJOK, guru mapel lain yang terlibat langsung dalam program akan menjadi subjek evaluasi. Indikator keberhasilan peserta didik, meningkatnya minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan fisik, meningkatkan keterampilan sosial dan kerja sama tim, serta pemahaman yang lebih baik tentang permainan tradisional. Kemudian untuk guru, meningkatnya kompetensi guru dalam mengelola program pembelajaran berbasis proyek, serta terjalinnya kerjasama yang baik antar guru. Kemudian di sini alat pengumpulan data, observasi selama kegiatan, mengamati interaksi siswa selama kegiatan, antusiasme dan kerjasama tim. Produk akhir, nilai hasil akhir proyek seperti laporan, video dokumentasi atau presentasi. Kemudian dokumentasi mengumpulkan foto, video, dan catatan selama pelaksanaan program sebagai bukti empiris. Ya, di sini adalah mungkinlah kita kalau kita sudah melakukan kegiatan, pasti dalam kegiatan itu ada halangan, ada rintangan. Sama seperti jalan, tidak selalu jalan itu mulus, pasti jalan itu ada lobaknya, ada batunya. Ya mungkin seperti itu, seperti kita untuk melakukan pembelajaran di lapangan nanti. Jadi di sini kemungkinan tantangan yang terjadi yaitu kurangnya keterampilan guru. Di sini semua guru memiliki pengalaman atau pelatihan yang cukup dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kurangnya sumber daya, terlibat waktu, fasilitas dan bahan ajar yang mendukung pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam mengelola kelompok. Sulit mengelola dinamika kelompok, perbedaan minat dan kemampuan siswa, serta
konflik yang mungkin timbul. Perlu kita garis bawahi di sini, sulit mengelola dinamika kelompok. Kadang-kadang anak-anak kita itu ada yang suka mandiri biasanya, ada yang suka berkelompok. Makanya dalam kitab pembelajaran PJOK ini ada namanya Merdeka Belajar, yaitu kan berdiferensiasi, di mana anak-anak ini diarahkan minat bakatnya apakah dia suka berkelompok atau suka mandiri. Nah, jadi kita bisa belajar dari diferensiasi tersebut, kita masukkan ke dalam sini nantinya. Kemudian yang keempat, di mana kurangnya motivasi siswa. Beberapa siswa mungkin merasa kesulitan atau bosan dengan proyek yang diberikan. Mungkin di situ juga kita masukkan pembelajaran diferensiasi tadi di situ, karena diferensiasi kan bukan dari tadi juga kan mandiri atau berkelompok, tapi di situ kita bisa menggali minat dan bakat anak, di mana yang lebih suka atau di mana dia merasa olahraga yang dia sukai. Mungkin kita lanjutkan dengan penutup ini yang terakhir dari ulun nih. Ini ada kata-kata sedikit sebelum kita tutup, yaitu pendidikan bukanlah milik mereka yang kaya, bukan pula milik mereka yang cerdas. Pendidikan adalah milik mereka yang mau belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan, dan membawa perubahan. Mungkin itu, terima kasih dari ulun untuk penyampaian RTL atau proyek di mana ya nantinya kita lakukan bersama-sama. Mohon kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu Guru untuk proyek kita nanti sebagai untuk melanjutkan kegiatan PKG PJOK yang 3 bulan, mungkin ini yang terakhir lah bagi ulun lainnya untuk mendapatkan di mana sertifikat PKG PJOK ini. Mungkin salah hilap mohon maaf dari ulun. Mungkin itu penyampaiannya, segala salahnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.